Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Bu Vika, pada pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai tekanan zat padat. Mari kita belajar bersama, tetap semangat! Masuk ke materi, saya akan melakukan apresiasi terlebih dahulu. Perhatikan kasus yang pertama. Pada kasus pertama, ada gambar sepatu high heel dan sepatu flat shoes. Kira-kira, jika kalian terinjak oleh sepatu heel sama flat shoes, lebih sakit yang mana? Pastinya akan lebih sakit sepatu yang heels. Apa yang menyebabkan terinjak lebih sakit yang heels? Untuk tahu jawabannya, nanti silakan kalian simak simulasinya. Kemudian kita ke kasus yang kedua. Ada dua buah paku, yang satunya runcing dan satunya tumpul. Pastinya ketika ditancapkan di kayu, yang runcing akan lebih menancap. Mengapa bisa demikian? Nah, untuk tahu jawabannya lagi, marilah kalian simak di simulasi di bawah ini. Untuk memahami konsep tekanan, marilah kita simak simulasi berikut ini. Pada simulasi 1, terdapat paku A dan B memiliki keruncingan yang sama. Ingat, keruncingannya adalah sama. Kemudian, paku tersebut hendak ditancapkan di sebuah balok. Paku A dipukul dengan pukulan keras dan paku B dipukul dengan pukulan lemah. Kira-kira apa yang terjadi? Coba kita lihat. Yang terjadi adalah paku A akan menancap lebih dalam dibandingkan dengan paku B. Mengapa demikian? Hal tersebut karena paku A dipukul dengan gaya yang lebih besar atau lebih keras, sehingga menyebabkan tekanan di paku A lebih besar dibandingkan di paku B, sehingga paku A itu menancap lebih dalam. Ingat, konsepnya adalah pukulan itu diberikan sebagai gaya, sedangkan keruncingan itu adalah sebagai luas bidang tekan. Untuk memahami konsep tekanan yang kedua, marilah kita simak simulasi kedua. Pada simulasi kedua ini, paku A lebih tumpul dibandingkan paku B yang ingin ditancapkan pada sebuah balok, dan gaya diberikan adalah sama. Jadi paku A tumpul, paku B runcing, dan gayanya adalah sama atau pukulannya sama besar. Kira-kira manakah yang menancap lebih dalam? Coba kita lihat. Setelah kita melihat simulasi tersebut, ternyata paku yang B menancap lebih dalam dibandingkan dengan paku A. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena paku B itu memiliki luas bidang tekan atau bawahnya itu lebih runcing dibandingkan paku A, sehingga dapat menancap lebih dalam. Setelah kita melihat simulasi tersebut, sekarang kita bisa tahu mengapa terinjak sepatu high heels itu lebih sakit dibandingkan flat shoes. Itu terjadi karena sepatu high heels itu memiliki permukaan yang lebih runcing, sehingga menyebabkan tekanannya besar, sehingga akan terasa lebih sakit. Kemudian, untuk paku yang lebih runcing itu dapat tertancap karena apa? Ya karena sama, karena memiliki luas bidang yang lebih kecil, sehingga tekanannya besar. Kita melihat simulasi 1 dan 2, apakah sekarang kalian tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan? Ingat, tadi paku dipukul. Dipukul itu adalah sebagai gaya. Kemudian tadi ada paku runcing dan paku tumpul. Itu adalah luas bidang tekan. Berarti faktor yang mempengaruhi tekanan itu ada dua. Yang pertama adalah gaya, dan yang kedua adalah luas bidang tekan. Lalu, bagaimana hubungan faktor tekanan dengan besar tekanan? Untuk mengetahui
mengetahui hal tersebut, marilah kita flashback kembali pada simulasi yang pertama. Pada simulasi pertama tadi, terdapat paku A dan B yang memiliki kerundingan yang sama. Tetapi, paku A dipukul dengan pukulan keras sehingga menyebabkan paku A menancap lebih dalam. Hal tersebut berarti bahwa tekanan yang diberikan pada paku A itu lebih besar dibandingkan dengan paku B. Artinya, tekanan memiliki nilai yang besar jika diberi gaya yang besar. Tekanan besar, gaya besar itu namanya perbandingan sebanding. Kemudian, untuk simulasi yang kedua, paku A dan B dipukul dengan pukulan yang sama atau gayanya sama. Tetapi paku A lebih tumpul dibandingkan paku B atau paku B-nya lebih runcing dibandingkan paku A, sehingga paku B-nya ternyata menancap lebih dalam. Hal tersebut dikarenakan apa? Luas bidang tekan paku B itu lebih kecil sehingga menyebabkan tekanannya besar. Artinya tekanan besar kemudian luas bidang tekannya kecil, itu hubungannya adalah berbanding terbalik atau tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Seperti itu, bisa dipahami. Nah, kesimpulannya adalah untuk hubungan yang pertama, jika gaya besar maka menghasilkan tekanan yang besar, artinya tekanan sebanding dengan gaya. Untuk yang kedua, jika luas bidang tekan kecil, maka tekanannya akan besar. Itu artinya adalah tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Dari penjelasan tadi, sehingga tekanan itu dapat dirumuskan sebagai P sama dengan S per A. Dengan P adalah tekanan, satuannya Pascal, kemudian F itu adalah gaya, dengan satuannya adalah Newton, dan A itu adalah luas bidang tekan, dengan satuannya adalah meter persegi. Nah, perhatikan baik-baik, gaya itu yang mana toh? Gaya itu adalah ketika kita mendorong atau menekan, itu adalah sebagai gaya. Kemudian ingat, luas bidang tekan itu adalah bagian bawah ini. Luas bidang tekan adalah bagian yang bawah. Bagaimana anak-anak? Apakah materi yang saya jelaskan bisa dipahami? Semoga yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu tekanan hidrostatis. Tetap semangat!